Hai guys, welcome back to my channel Barbie Gym YouTube channel. Hari ini Barbie Gym akan membahas tentang bagaimana caranya untuk memperbesar dan memperindah pantat. Nah, ini bisa berlaku untuk baik cewek ataupun cowok, sama aja ya caranya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa buat kalian tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari Barbie Gym oke? Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nah, seperti biasa yang perlu kita ketahui untuk pertama kali yakni adalah jika di dalam setiap anggota tubuh kita itu memiliki berbagai macam struktur ya, atau anatomi. Nah, kita akan membahas tentang anatomi dari pantat terlebih dahulu ya. Nah, anatomi dari pantat itu terdiri dari beberapa otot-otot juga lemak ya. Jadi pantat itu memiliki otot, jadi berbeda dengan yang kemarin Baby Jim bahas tentang payudara itu berbeda. Nah, kalau pantat ini baik cewek ataupun cowok itu mempunyai otot yang dinamakan otot besarnya itu adalah otot gluteus atau glute atau otot pantat. Nah, selain itu juga pantat itu tempat yang lumayan nyaman ya untuk lemak itu berkumpul. Jadi ada beberapa orang yang memiliki pantat besar tapi bisa saja komposisinya tidak hanya otot tapi juga lemak. Lalu apakah orang-orang yang mempunyai pantat kecil atau tepos ya, kalau kita bilang itu tepos atau pantatnya rata, itu apakah bisa untuk memperbesar pantat secara alami? Nah, jawabannya adalah bisa banget. Ketika kita ingin memperbesar dan kita ingin membentuk pantat menjadi bulat, bagus, serta indah, kita bisa melakukan dengan cara workout yang kita khususkan untuk melatih otot pantat. Nah, workout itu kan ada bermacam-macam. Nah, biasanya kalau yang berhubungan dengan otot pantat itu juga berhubungan dengan otot kaki, karena kita kan ketika kita latihan untuk membentuk otot pantat itu kita membutuhkan pergerakan dari otot kaki. Nah, salah satunya tidak hanya squat ya, karena kita tahunya tuh squat aja. Sebenarnya ada banyak sekali workout yang bisa kalian lakukan untuk membentuk otot pantat selain squat, dan squat pun juga ada bermacam-macam. Ada sumo squat, ada full squat, ada half squat, tuh ada banyak macamnya. Terus juga hip thrust itu juga bisa membentuk otot pantat, juga dia membentuk otot paha bagian belakang. Terus juga ada kickback itu ada yang standing, ada yang di bawah, juga bisa membentuk otot pantat. Jadi ketika kita memfokuskan untuk membentuk otot pantat, kita akan memasukkan jadwal latihan tersebut itu lebih banyak ya. Ketika kita, oh aku fokus nih mau pengen bikin pantat yang bagus gitu ya, jadi usahakan seminggu itu kita buat jadwal latihan otot pantat ini 3-4 kali, tapi tidak perlu tiap hari ya, karena otot itu butuh recovery atau butuh istirahat agar bisa terbentuk dengan sempurna. Nah, 3-4 kali itu adalah latihan yang ideal ketika kita menginginkan suatu otot itu terbentuk dengan baik ya. Selain itu, yang harus kita perhatikan juga ketika kita sedang berlatih untuk membentuk atau toning atau istilahnya hipertrofi, memperbesar otot pantat ya, itu yang perlu diperhatikan adalah faktor nutrisi. Jadi makanan kalian tuh harus diperhatikan juga. Kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kalau bisa jangan sampai gizinya tuh tidak terpenuhi ya. Jadi ketika kita membentuk otot, kita itu membutuhkan yang namanya protein. Selain itu kita juga butuh yang namanya karbohidrat dan lemak. Jadi ketiga makronutrien ini harus terpenuhi. Jadi dalam setiap hari itu kalian makannya harus benar-benar diperhatikan ya, memenuhi 3 unsur tadi, ditambah juga sayur-sayuran atau buah-buahan. Kalau bisa itu jangan sampai defisit kalori, karena ketika kita defisit kalori tidak akan terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita mau membentuk otot, masuknya itu bulking atau di hipertrofi. Biasanya orang-orang yang bulking atau hipertrofi itu membutuhkan kalori yang lebih, tidak perlu yang ditambah
berlebihan, misal sehari makannya yang tadinya cuma 3 kali makan besar terus jadi 4 kali gitu, nggak perlu sih. Yang penting tetap stay, kalian tetap makannya tuh diperhatikan seperti itu. Harus makan makanan yang tinggi protein agar ototnya terbentuk dengan sempurna. Makanan tinggi protein itu banyak, nggak hanya dari telur, tapi ada tahu tempe, terus juga ada daging, ada ikan, ada ayam. Kalian bisa memvariasikan itu setiap hari, bisa berganti-gantian untuk istilahnya untuk lauk makannya seperti itu. Kalau yang susah makan bisa juga ditambahkan dengan minum susu kedelai atau susu-susu yang mengandung protein. Nah, ketika kalian sudah rajin latihan otot pantat dan juga menjaga makannya, nanti pasti akan terlihat progres itu sekitar, tiap orang berbeda-beda ya, tapi biasanya itu 1-3 bulan itu sudah sangat terlihat ya. Apalagi kalau kalian rajin latihan, pasti tambah bagus. Lalu apakah suplemen-suplemen atau obat-obatan yang dijual, yang diklaim bisa memperbesar pantat itu benar-benar berhasil? Ya tergantung dari kandungan nutrisinya ya. Nutrisi tersebut dibutuhkan tidak oleh tubuh kita untuk membentuk tadi, menambah massa otot. Tapi kalau kita bicara secara logikanya, massa otot itu bisa bertambah ketika kita melatih otot tersebut dan juga kita menjaga nutrisi dengan makanan-makanan yang kita konsumsi atau minuman-minuman yang kita konsumsi. Lebih ke situ sih dasarnya. Kalau untuk penggunaan suplemen atau minyak atau apalah, itu sebenarnya hanya tambahan saja. Kalau yang utama itu sebenarnya adalah di workout dan juga nutrisi yang kita konsumsi. Lalu apa sih perbedaannya ketika yang seseorang itu mempunyai otot pantat atau lemak pantat ya, lebih banyak di otot atau di lemak? Nah, perbedaannya itu ketika hanya lemak saja atau ototnya sedikit, itu pantatnya akan terlihat jeber ya, atau bergelambir lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak kencang, tidak bulat, tidak terlihat indah. Itu biasanya itu komposisinya lemak. Terus kalau yang mempunyai pantat yang kencang, yang bagus, itu biasanya komposisinya banyak di otot. Nah, untuk orang-orang yang memiliki lemak berlebihan di pantat, sebenarnya nggak perlu worry ya, karena itu dengan kita melatih otot pantat tersebut, maka komposisi lemak tadi juga akan berkurang dan akan digantikan dengan otot pantat, sehingga bentuknya menjadi lebih indah seperti itu. Oke guys, sekian ya pembahasan berbiji ya. Kali ini singkat saja karena sudah kita bahas kupas tuntas yang masuk ke dalam intinya saja. Nah, tips-tips yang berbiji ya tadi diberikan itu berlaku baik untuk cewek maupun cowok. Jadi untuk cowok yang kepingin juga punya pantat yang bagus, itu juga bisa berlatih sama dengan seperti cewek. Jadi latihannya cewek dan cowok itu sama, tidak ada yang membedakan. Jangan lupa juga menjaga asupan nutrisi. Oke, kalian bisa cek atau contoh workout untuk memperbesar dan mengencangkan pantat di bawah ya, di link di description boxnya Barbie Gym. Itu Barbie Gym sudah kasih beberapa contoh, kalian bisa mencontoh. Kalian juga bisa mencontoh dari YouTube yang lain, atau kalian juga bisa mencontoh dari aplikasi-aplikasi ya yang memberikan program latihan. Nah, kalau bisa kalian mencontoh program latihan itu dari yang ahli atau dari yang valid ya, karena ketika kita sembarangan mencontoh olahraga atau workout seseorang yang dia belum tentu memahami tujuan dan fungsinya tersebut, maka workout kita akan useless atau sia-sia seperti itu. Oke, semoga kalian suka dengan video dari Barbie Gym YK. Jangan lupa buat rajin latihan biar body goals-nya tercapai. Jangan lupa buat subscribe dan juga tekan tombol like kalau kalian suka video dari Barbie Gym YK. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Barbie Gym YK yang berikutnya. Bye-bye.